Di sebuah kompleks perumahan yang tenang, Pak Budi, ketua Hansip, mulai merasa ada yang janggal ketika warga, seperti Bu Surti, melapor kehilangan pompa air tanpa jejak. Rekannya, Darto, yang terkenal humoris, awalnya menganggap ini kejadian biasa, namun laporan-laporan serupa membuatnya ikut merasakan kegelisahan. Sebuah sosok pemulung dengan gerobak reot kerap terlihat di sekitar kompleks. Namun, ketika CCTV akhirnya dipasang, sesuatu yang lebih mencengangkan muncul dalam rekamannya. Drama kehidupan pun bergulir, barang terus raib, penjagaan diperketat, namun kehilangan aneh justru kian merajalela, membuat warga ketakutan. Hansip semakin curiga, namun selanjutnya membuat bulu kuduk berdiri. Ada sesuatu di balik gerak-gerik si pemulung yang tak biasa. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di sore yang lengang, ketika langit mulai menguning, Bu Surti sedang menyapu teras rumahnya sambil sesekali mengawasi gerobak tua pemulung yang berhenti di depan pagar. Pemulung itu, seorang pria berjaket lusuh dengan topi lebar menutupi wajahnya, tampak berjongkok sambil mengorek-ngorek tumpukan kardus bekas di tong sampah milik Bu Surti. "Mas, ngapain sampai masuk pagar segala?" tegur Bu Surti dengan suara lantang. Namun pemulung itu hanya melirik cepat sebelum kembali membongkar kardus dengan tangan kotor. Rasa curiga mulai menggelayuti Bu Surti, terutama saat melihat kaki pemulung itu beberapa kali melangkah maju, mendekati meja kecil di pojok teras yang di atasnya ada ember bekas berisi alat berkebun. Tetangga sebelah, Pak Edi, yang kebetulan lewat sambil membawa kantong belanja, berhenti dan memandang gerak-gerik pemulung itu dengan dahi berkerut. "Bu Surti, ada apa ini?" "Itu, Pak, pemulungnya kok masuk-masuk ke teras saya?" jawab Bu Surti sambil melipat tangannya di dada. Sementara pemulung itu berdiri dengan gerobak di belakangnya, seperti berusaha berpura-pura tidak mendengar. Pak Edi melangkah mendekat dan menegur si pemulung dengan suara lebih keras. "Kalau cuma mau ambil kardus ya di luar aja, jangan masuk-masuk pagar orang." Pria itu akhirnya bergumam singkat, "Maaf, Bu, Pak, saya kira kardusnya boleh diambil." Sambil mendorong gerobaknya menjauh dengan langkah tergesa-gesa dan sesekali menoleh ke belakang. Setelah pemulung itu pergi, Bu Surti menghela napas sambil bergumam, "Orang sekarang aneh-aneh. Ya, Pak, kok kayak nggak tahu sopan santun." "Iya, Bu, hati-hati aja. Ya, kadang bukan cuma cari kardus, tapi malah cari barang lain," ujar Pak Edi dengan nada serius, sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya pulang. Keesokan paginya, suasana kompleks sedikit heboh ketika Pak Agus keluar dari rumah dengan wajah panik, memanggil tetangga terdekat sambil menunjuk gudang di halaman belakangnya. "Masak, mesin penyedot air saya hilang. Semalam saya lihat masih ada di sini," teriak Pak Agus sambil menunjuk sudut gudang yang pintunya setengah terbuka dan berserakan debu kering. Tetangga, termasuk Pak Edi dan Bu Surti, segera berdatangan, mengerumuni halaman belakang rumah Pak Agus dengan rasa penasaran bercampur was-was. Pak Budi, ketua Hansip yang mendengar keributan, bergegas datang sambil membawa senter kecil dan bertanya dengan nada tenang, "Pak Agus, hilangnya kapan? Ada yang lihat orang masuk?" "Nggak tahu, Pak. Semalam pintu gudang terkunci, tapi pagi ini terbuka begini," jawab Pak Agus dengan napas memburu, sementara pandangannya menyapu setiap sudut halaman. Bu Surti menyela dengan wajah serius, "Kemarin sore ada pemulung masuk ke teras saya, Pak Budi, jangan-jangan ini ulahnya." Pak Budi mengusap dagunya sambil berpikir, lalu menoleh ke Pak Edi, "Pak, ada yang lihat pemulung itu keliling di sekitar sini semalam?" "Saya nggak lihat apa-apa, tapi memang belakangan ini banyak pemulung aneh. Gerak-geriknya bikin curiga," sahut Pak Edi sambil menghela napas panjang. Pak Budi mengangguk pelan dan berkata, "Kita nggak bisa tuduh sembarangan, tapi mulai sekarang penjagaan harus diperketat, biar Hansip patroli lebih sering." Setelah percakapan itu, warga mulai berbisik-bisik tentang kejadian aneh yang semakin sering terjadi di kompleks. Sementara Pak Agus masih berdiri di depan gudangnya dengan wajah murung. Malam itu, Pak Budi memanggil seluruh anggota Hansip untuk berkumpul di pos ronda yang terletak di pojok kompleks, tepat di bawah pohon trembesi besar yang sudah tua. "Kita nggak bisa tinggal diam, teman-teman. Kalau barang hilang begini terus, kompleks ini bisa jadi sasaran empuk maling," ucap Pak Budi tegas sambil menunjuk peta wilayah yang terbentang di atas meja kayu. Darto, seorang Hansip muda yang terkenal cekatan, mengangguk sambil berkata, "Saya setuju, Pak. Kita bikin patroli bergilir setiap 2 jam sekali biar nggak ada celah buat maling." Sementara angin malam berhembus pelan,
Suara jangkrik mengiringi diskusi serius para hansip yang sepakat memperketat penjagaan di setiap sudut kompleks. Warga, yang sebagian ikut hadir, menyarankan agar hansip membawa senter lebih besar dan beberapa pentungan untuk berjaga-jaga jika bertemu orang mencurigakan. Pak Budi menambahkan, kalau ada yang melihat pemulung atau orang asing berkeliling tengah malam, segera laporkan, jangan dibiarkan begitu saja. Darto, dengan semangatnya, langsung berdiri dan menyahut. Biar saya yang jaga di Blok B, saya mau lihat siapa saja yang berkeliaran malam-malam. Setelah pembagian jadwal selesai, hansip langsung menyebar ke pos-pos yang ditentukan sambil membawa peralatan ronda seadanya, senter, pentungan, dan pluit kecil. Di salah satu sudut kompleks, Darto yang berjaga melihat sebuah gerobak kosong terparkir dekat semak-semak, namun tak ada sosok pemiliknya di sana. Dengan hati-hati, ia mendekati gerobak itu sambil menyorotkan senter, namun tiba-tiba terdengar suara ranting patah di belakangnya, membuat Darto menoleh dengan cepat dan merasakan bulu kuduknya meremang. Keesokan harinya, warga kompleks semakin cemas setelah mendengar laporan Darto tentang gerobak misterius dan suara aneh yang ia dengar di malam patroli. Pak Budi memutuskan untuk mengadakan rapat warga di balai kecil kompleks, dengan agenda utama membahas solusi keamanan yang lebih konkret. Satu-satunya cara biar kita tahu siapa pelakunya adalah pasang CCTV di titik-titik rawan, usul Pak Budi sambil menatap setiap warga yang hadir. Pak Agus, yang paling terdampak oleh hilangnya mesin air, langsung menyetujui. Setuju, Pak Budi, kita bisa patungan untuk pasang CCTV, daripada kejadian ini terus berulang. Warga lainnya ikut menyuarakan pendapat. Sebagian mendukung ide tersebut sementara beberapa ibu rumah tangga tampak khawatir soal biaya pemasangan. Darto menyela dengan bersemangat. Kalau kita pasang CCTV, maling gak akan bisa sembunyi lagi. Semua aktivitas bisa kita pantau. Setelah diskusi panjang, warga sepakat untuk memasang 4 kamera CCTV di beberapa titik strategis, seperti gerbang masuk, jalan utama, dan sudut-sudut yang minim penerangan. Pak Budi menunjuk Darto dan 2 pemuda lain untuk membantu teknisi memasang CCTV di sore harinya, sementara ia sendiri mengawasi dari pos ronda. Sore itu, kabel-kabel bergelantungan dan alat-alat elektronik berjejer di jalanan kompleks, dengan warga yang menonton penuh harapan bahwa ini akan menjadi solusi terbaik. Ketika malam tiba, 4 CCTV sudah beroperasi dengan lampu merah kecil berkedip-kedip, seolah siap merekam setiap gerakan mencurigakan yang terjadi di kompleks. Pagi itu, suara gaduh datang dari rumah Pak Joko. Bu Joko berteriak panik sambil menunjuk teras rumah yang kosong. Sepeda Budi hilang, padahal tadi malam ada di situ. Pak Joko bergegas keluar, wajahnya merah padam, sementara beberapa tetangga mulai berdatangan setelah mendengar keributan dari luar rumah. Ini sudah keterlaluan, baru kemarin kita pasang CCTV, kok bisa-bisanya sepeda itu hilang? Gerutu Pak Joko sambil melongo ke jalanan depan rumah, berharap menemukan jejak pencurinya. Pak Budi segera datang ke lokasi kejadian, membawa Darto bersamanya, dan meminta rekaman CCTV malam itu untuk diperiksa dengan teliti. Di layar monitor kecil, tampak gerakan aneh. Sosok gelap melangkah di pinggiran sorotan kamera, berhenti sebentar, lalu seolah mengatur posisi agar tidak tertangkap dengan jelas. Lihat, Pak Budi, sepertinya maling ini tahu cara menghindari CCTV kita. Gerakannya terlalu hati-hati, ujar Darto sambil menunjuk sosok samar di rekaman. Pak Budi menghela napas panjang sambil menatap warga yang mulai memadati halaman rumah Pak Joko. Kejadian ini nggak bisa kita biarkan, kita harus lapor polisi. Bu Surti menyahut dengan cemas. Kalau maling sudah sepintar ini, bisa-bisa bukan cuma sepeda, nanti barang lain ikut hilang. Pak Joko mengepalkan tangannya dengan geram. Laporkan sekarang juga, Pak Budi, polisi harus turun tangan, ini sudah bikin resah satu kompleks. Dengan dukungan penuh dari warga, Pak Budi akhirnya bergegas ke kantor polisi setempat bersama beberapa perwakilan untuk melaporkan kejadian yang semakin meresahkan itu. Sore harinya, 2 mobil patroli polisi tiba di kompleks perumahan, membawa 2 petugas berpakaian lengkap yang langsung menemui Pak Budi dan beberapa warga. Kami butuh informasi tentang pemulung yang sering berkeliaran di sini, ada yang mengenali gerak-gerik mereka, tanya salah satu petugas, sambil membuka buku catatan kecil di tangannya. Pak Budi menjelaskan dengan detail kejadian-kejadian sebelumnya, mulai dari pemulung mencurigakan hingga hilangnya mesin air dan sepeda milik anak Pak Joko. Petugas meminta Darto ikut serta untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang sering dilalui pemulung di sekitar kompleks, sementara tim polisi lainnya memulai penyisiran di daerah pemulung lokal. Suasana di kawasan pemulung begitu sunyi ketika polisi datang. Beberapa pemulung terlihat gelisah sambil menggenggam erat kantong mereka yang lusuh.
Seorang pemulung dengan wajah kurus menggeleng saat ditanya. Kami nggak tahu soal maling itu, Pak. Kami cuma cari barang bekas di sini. Di sudut lain, pemulung lain menambahkan dengan suara lirih. Tapi kemarin memang ada kelompok baru. Mereka kasar. Mereka bilang ini wilayah mereka sekarang. Polisi saling bertukar pandang setelah mendengar pengakuan itu. Sementara Pak Budi yang ikut mendampingi mulai merasa ada titik terang dari kasus ini. Jadi, ada kelompok baru yang datang ke sini. Siapa mereka? Dari mana asalnya? Tanya salah satu petugas. Namun pemulung-pemulung itu hanya menggeleng ketakutan. Meski belum menemukan pelaku, polisi mencatat informasi penting itu dan berjanji untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut sambil memperingatkan warga untuk tetap waspada. Di sebuah gubuk reot di ujung kawasan pemulung, Pak Budi dan Darto menemui seorang pemulung tua yang tampak sedang duduk termenung di depan gerobaknya. Pak, kami ingin tanya soal kelompok baru yang katanya datang ke sini. Apa benar mereka menggunakan kekerasan? Tanya Pak Budi dengan nada lembut, berusaha menggali informasi dari pemulung tua itu. Pemulung tua itu menatap kosong ke depan sebelum akhirnya menjawab dengan suara parau. Mereka bukan pemulung biasa. Nak, mereka datang bawa gerombolan, marah-marah, dan mengusir kami dari sini. Darto mencondongkan tubuhnya ke depan. Penasaran? Maksud Bapak, mereka mengambil alih wilayah ini. Iya, lanjut pemulung tua itu sambil meremas topinya yang kumal. Mereka bilang ini sekarang daerah mereka. Kami yang gak mau pergi diancam dipukuli. Pak Budi dan Darto saling berpandangan, merasa informasi ini semakin menguatkan dugaan bahwa kelompok baru ini hanya menggunakan kedok sebagai pemulung untuk melakukan aksi kriminal. Kalau begitu, ada yang pernah lihat wajah mereka atau tahu mereka tinggal di mana? Desak Darto dengan suara bersemangat. Pemulung tua itu menggeleng lemah. Mereka datang dan pergi begitu saja. Tapi gerobak mereka penuh dengan barang aneh-aneh yang bukan dari sini. Setelah mendengar pengakuan itu, Pak Budi berkata dengan tegas kepada Darto, kita harus cari tahu lebih jauh. Kalau polisi nggak dapat petunjuk, kita selidiki sendiri. Dengan rasa was-was dan tekad yang kuat, Pak Budi mulai merencanakan penyamaran untuk membuktikan dugaan mereka tentang kelompok asing ini. Beberapa hari kemudian, Pak Budi muncul dengan penampilan yang berbeda, mengenakan pakaian lusuh, topi besar, dan mendorong gerobak kecil berisi roti tawar yang terlihat agak basi. Kita harus lakukan ini diam-diam, Dor, biar nggak ada yang curiga kalau kita lagi mengawasi, ujar Pak Budi kepada Darto sebelum memulai aksinya. Dengan gerobak roti itu, Pak Budi menyusuri ganggang kompleks, berhenti di setiap sudut sambil berpura-pura menawarkan roti kepada warga yang lewat. Sesekali ia melirik ke arah tumpukan sampah atau gerobak-gerobak pemulung yang biasa berkumpul di sekitar kompleks, berharap menemukan sesuatu yang mencurigakan. Namun selama beberapa hari pengintaian, pemulung yang dicurigai, pria dengan jaket lusuh dan gerobak tua, tidak pernah muncul lagi di sekitar kompleks. Sudah seminggu, Pak, jangan-jangan mereka tahu kita lagi ngintai, keluh Darto yang ikut berjaga dari kejauhan, bersembunyi di balik pagar rumah kosong. Pak Budi mengangguk kecil, rasa putus asa mulai menggerogoti dirinya, tapi ia tetap bertahan. Kalau kita berhenti sekarang, kita nggak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Setiap malam, Pak Budi memarkir gerobaknya di sudut kompleks yang gelap sambil memperhatikan setiap gerakan aneh atau suara mencurigakan. Namun malam itu, suasana benar-benar sunyi. Hanya ada suara angin yang menggoyangkan dedaunan dan derit roda gerobak kosong yang terdorong pelan oleh angin. Mungkin mereka pindah, gumam Pak Budi dengan napas berat, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke pos ronda dengan wajah penuh kelelahan dan kekecewaan. Pagi itu, Bu Rina berteriak memanggil suaminya ketika mendapati halaman rumahnya tampak kosong. Pak, kursi besinya hilang, yang biasa kita taruh buat duduk sore-sore. Pak Rina bergegas keluar, mendapati dua kursi besi favorit mereka benar-benar lenyap, padahal malam sebelumnya ia ingat melihatnya masih di tempat semula. Tetangga mulai berdatangan, termasuk Pak Budi, yang langsung menanyakan kondisi CCTV milik Bu Rina. Ibu, kita lihat rekamannya dulu, siapa tahu pelakunya terekam. Bu Rina dengan tangan gemetar membuka rekaman CCTV, namun lagi-lagi terlihat keanehan. Posisi kamera bergeser seperti disengaja, meninggalkan hanya sudut gelap dan sosok samar bergerak cepat. Ini jelas bukan kebetulan, gumam Pak Budi sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Mereka tahu lokasi kamera dan sengaja memindahkannya. Warga mulai ramai berbisik-bisik, ada yang menduga pelaku sama dengan kasus hilangnya sepeda, ada pula yang merasa ini ulah profesional yang paham cara menghindari rekaman. Kalau begini terus, kita nggak bisa tenang, Pak Budi, keluh Pak Rina dengan nada putus asa, sementara Bu Rina hanya duduk lemas di teras. Pak Budi menghela napas panjang, lalu menatap Darto yang ikut mengawasi. Ada pola di sini, Dor,
mereka selalu datang malam, menggeser CCTV, dan mengambil barang-barang kecil. Maksud Bapak, mereka ini memang mempelajari kebiasaan kita, tanya Darto. Matanya menyipit seolah berusaha menelaah apa yang dikatakan Pak Budi. Iya, dan itu yang membuat kita harus lebih waspada. Kita nggak bisa diam saja. Saya akan koordinasi lagi dengan polisi, tegas Pak Budi sambil mengepalkan tangannya. Siang harinya, 2 mobil polisi kembali tiba di kompleks perumahan. Kali ini dengan petugas lebih banyak dan membawa beberapa alat dokumentasi. Kami akan menyisir area pemulung sekali lagi, lebih detail, ujar salah seorang polisi kepada warga yang mulai berkumpul untuk memantau perkembangan. Pak Budi, bersama Darto, ikut mendampingi penyisiran yang dimulai dari lokasi-lokasi sering dilalui pemulung, seperti area tumpukan sampah dan jalanan kecil di pinggiran kompleks. Di salah satu sudut, seorang pemilik kontrakan tiba-tiba menyampaikan informasi mengejutkan. Kemarin ada sekelompok pemulung sempat ngontrak di sini, tapi mereka pindah mendadak. Polisi langsung menanyai pemilik kontrakan tentang ciri-ciri mereka. Namun jawaban yang didapat justru samar. Mereka nggak banyak bicara, cuma seminggu di sini, lalu pergi begitu saja. Ada yang aneh, kenapa mereka pindah mendadak? Bisik Pak Budi kepada Darto sambil menuliskan sesuatu di buku kecilnya. Petugas meminta izin memeriksa kamar kontrakan yang dimaksud, namun hanya mendapati ruangan kosong dengan lantai berdebu dan beberapa puntung rokok berserakan. Ini berarti mereka bukan pemulung biasa, Pak. Ujar salah satu petugas sambil menunjukkan sisa bungkus rokok mahal yang tertinggal di lantai. Dengan informasi ini, polisi akhirnya memutuskan memperluas pencarian ke kampung sebelah, berharap menemukan jejak kelompok tersebut. Pak Budi menatap langit senja dengan mata penuh ketegangan. Kita semakin dekat, Dor, tapi rasanya mereka selalu satu langkah di depan kita. Keesokan harinya, Pak Budi dan Darto berangkat menuju kampung yang disebut oleh pemilik kontrakan. Sebuah kawasan yang lebih ramai namun terlihat kumuh di beberapa sudutnya. Kita cari kepala kampung dulu, Dor, mereka pasti tahu siapa saja yang tinggal di sini, ujar Pak Budi sambil melangkah cepat melewati ganggang sempit. Sesampainya di rumah kepala kampung, mereka disambut dengan ramah, namun jawaban yang diterima justru mengecewakan. Nggak ada pemulung seperti yang kalian ceritakan, mungkin orang itu cuma bohong. Pak Budi mencoba menggali lebih dalam dengan bertanya ke beberapa warga sekitar, namun jawabannya selalu sama. Tidak ada yang mengenal kelompok pemulung tersebut. Bapak yakin gak ada yang pernah lihat? Tanya Darto, hampir putus asa. Namun seorang bapak tua menjawab dengan gumaman. Bisa jadi itu cuma akal-akalan mereka buat nutupin jejak. Suasana semakin tegang ketika Pak Budi menyadari betapa liciknya kelompok ini, mampu membuat jejak palsu dan membingungkan pencarian. Ini drama kehidupan yang lebih rumit dari yang kita bayangkan. Dor, mereka sengaja mengaburkan jejak. Bisik Pak Budi sambil mengusap wajahnya yang berkeringat. Dengan langkah berat, mereka berjalan kembali ke kompleks, membawa perasaan campur aduk antara kecewa dan curiga bahwa kelompok itu benar-benar ada di sekitar mereka. Kalau bukan di sini, mereka pasti punya tempat lain buat ngumpet, ujar Pak Budi tegas. Tapi kali ini kita nggak boleh lengah. Malam itu, suasana kompleks kembali sunyi, namun ketegangan menggantung di udara, seolah semua orang menunggu kejadian buruk lainnya terjadi. Beberapa bulan berlalu, kehidupan di kompleks mulai tenang kembali. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika seorang warga, Pak Anwar, kehilangan sepeda motornya. Padahal saya parkir di garasi, pintunya dikunci, tapi pagi-pagi motor sudah raib. Seru Pak Anwar dengan wajah pucat saat warga berkerumun di halaman rumahnya. Pak Budi datang dengan langkah cepat, langsung memeriksa rekaman CCTV yang lebih baru dan modern. Kali ini kita lihat siapa pelakunya. Di layar, sosok gelap muncul dengan gerakan mencurigakan. Berbeda dari sebelumnya, pelaku kali ini bertindak lebih cepat dan tampak lebih berani. Ini bukan orang yang sama, gumam Pak Budi sambil menunjuk layar. Lihat caranya, dia nggak takut rekam, malah sengaja muncul di kamera. Polisi yang dipanggil segera mengambil rekaman CCTV itu untuk dianalisis lebih dalam, sementara Pak Budi meminta izin menyebarkan foto pelaku melalui selebaran. Kita tempel foto ini di setiap sudut kampung, terminal, bahkan media sosial. Pelaku ini harus segera ditemukan, ujar salah satu polisi dengan tegas. Warga menyambut baik rencana itu, namun ketegangan semakin terasa. Mereka sadar kompleks ini sudah menjadi target utama kelompok kriminal. Pak Budi duduk di pos ronda, memandangi foto hasil rekaman dengan mata penuh amarah. Mereka makin berani, kali ini kita nggak boleh kasih celah sedikit pun. Malam itu, polisi dan Hansip mulai melakukan patroli lebih ketat, sementara selebaran berisi foto pelaku mulai tersebar di seluruh penjuru kota, memancing siapa saja yang mengenali sosok itu untuk melapor. Pagi itu,
Kantor polisi kebanjiran laporan dari berbagai warga, namun setelah diperiksa, hampir semuanya berakhir sia-sia. "Pak, ini laporan lagi-lagi nggak ada bukti valid," ujar salah satu petugas kepada komandannya. Beberapa laporan bahkan tampak sengaja dibuat untuk menyesatkan penyelidikan, membuat polisi dan Hansip kewalahan. "Ini pasti taktik mereka biar kita kebingungan," keluh Pak Budi sambil menatap peta kompleks yang penuh coretan merah. Darto, yang duduk di sampingnya, menyahut, "Kalau begini terus, mereka bakal terus bebas. Kita harus cari cara lain, Pak." Pak Budi merenung sejenak, lalu muncul ide cemerlang. "Aku bakal nyamar jadi tukang kopi, biasanya ojek pangkalan banyak tahu gosip dari mana-mana." Siang itu, dengan pakaian lusuh dan termos kopi di tangan, Pak Budi memulai aksinya. Ia berkeliling kompleks lalu singgah di beberapa pangkalan ojek yang ramai. "Kopi, Bang, kopi panas," serunya sambil tersenyum ramah, membuat para ojek pangkalan langsung menoleh dan memesan secangkir kopi hitam. Seorang pengemudi, yang tampak lebih tua dari yang lain, mulai mengobrol santai dengan Pak Budi. "Bang, akhir-akhir ini banyak maling ya, sampai bikin ribut kampung kita." Pak Budi pura-pura menimpali dengan nada biasa. "Iya, tapi katanya malingnya bukan orang sini. Ada info, Bang." Sopir ojek itu menyesap kopinya, lalu mendekatkan suaranya. "Kemarin saya lihat gerombolan di kontrakan sempit dekat sana. Barang mereka aneh-aneh, kayak bukan milik mereka." Pak Budi meneguk ludah, merasa detak jantungnya bertambah cepat. Temuan ini bisa menjadi titik terang. "Di mana, Bang? Boleh tunjukkan jalannya?" tanyanya dengan suara serendah mungkin. Pak Budi mengikuti sopir ojek yang menunjukkan jalan ke sebuah gang kecil di pinggir kota, di mana berdiri kontrakan kumuh berukuran 4x5 meter dengan ket kusam dan atap bocor. "Itu, Bang, kontrakan yang saya bilang," ujar sopir ojek sambil menunjuk ke arah bangunan sempit di pojok gang, di mana beberapa pria tampak lalu lalang membawa barang-barang berat. Dari jarak aman, Pak Budi mengamati dengan seksama. Di halaman kontrakan kecil itu, tampak mesin penyedot air tua bersandar di dinding dan beberapa besi bekas bertumpuk berantakan. "Mereka bawa barang itu dari mana? Rumah sekecil ini nggak mungkin butuh pompa air," gumam Pak Budi sambil mencatat semua detail di buku kecilnya. Seorang pria bertubuh besar keluar dari kontrakan, menyulut rokok sambil berbicara keras pada temannya. "Besok kita bersihin yang di kompleks sebelah, jangan banyak cincong." Pak Budi semakin yakin bahwa kelompok ini punya kaitan dengan hilangnya barang-barang di kompleksnya. Namun ia sadar tak bisa bergerak sendirian. Ia buru-buru kembali ke pos ronda, menemukan Darto yang menunggu di sana dengan wajah penasaran. "Dor, kita ketemu jejaknya, tapi ini harus dilaporin ke polisi." Malam itu, Pak Budi menghadap polisi dengan laporan detail tentang kontrakan tersebut dan aktivitas mencurigakan yang dilihatnya. Mereka gerak malam hari, bawa barang yang jelas nggak wajar. Polisi mulai menyusun strategi untuk mengawasi kontrakan itu tanpa menimbulkan kecurigaan, agar para pelaku tidak kabur lebih dulu. Sebelum pulang, Pak Budi memandangi gang itu dari kejauhan, merasakan desiran angin malam yang membawa perasaan mencekam. "Kali ini kalian gak bakal lolos," desisnya pelan. Di kantor polisi, suasana serius menyelimuti ruangan ketika petugas mulai merencanakan strategi pengintaian kontrakan. Semua peta, foto, dan laporan Pak Budi terpampang di papan. "Kita harus hati-hati, kalau mereka curiga, bisa-bisa mereka kabur lagi," ujar komandan polisi dengan nada tegas kepada timnya. Pak Budi dan Darto diminta turut serta dalam pengintaian, meski hanya bertindak sebagai pengamat dari jauh. "Kalian cukup awasi gerakan mereka, jangan sampai terlihat." Malam itu, hujan rintik turun membasahi atap kontrakan, sementara beberapa polisi berpakaian preman mulai berjaga di titik-titik tertentu sekitar lokasi. Dari kejauhan, Pak Budi memantau kontrakan dengan teropong kecil. Ia melihat bayangan para penghuni yang terlihat sibuk di dalam, membawa barang-barang keluar. Mereka kelihatan gelisah. "Dor, jangan-jangan mereka tahu kita lagi ngawasin," bisik Pak Budi, khawatir jika aksi mereka telah terbaca. "Tenang, Pak, polisi udah siap di sekitar sini. Begitu mereka keluar, langsung kita tangkap," jawab Darto sambil terus memperhatikan kontrakan dari balik pohon. Detik demi detik berlalu seperti selamanya. Suasana mencekam membuat napas Pak Budi terasa berat, sementara lampu dari dalam kontrakan tiba-tiba mati. "Mereka mau gerak, Dor," seru Pak Budi pelan, melihat pintu kontrakan terbuka dan beberapa pria keluar mendorong gerobak berisi tumpukan barang mencurigakan. Tanpa menunggu lebih lama, polisi mulai bergerak mendekat dengan hati-hati, memastikan tak satu pun dari mereka menyadari jebakan yang sudah disiapkan. Para penghuni kontrakan mendorong gerobak mereka menyusuri gang sempit menuju tempat jual beli barang bekas, sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang diawasi.
Dari kejauhan, Pak Budi melihat barang-barang yang mereka bawa. Tralis besi besar, pompa air rusak, dan beberapa peralatan berat lainnya yang mustahil dimiliki oleh orang biasa. Lihat itu, Dor. Ini bukti jelas kalau mereka bukan sekadar pemulung. Gumam Pak Budi dengan mata terfokus pada setiap gerakan mereka. Saat gerobak memasuki area pasar loak, polisi yang sudah berjaga langsung bergerak cepat, mengepung mereka dari segala arah. "Jangan bergerak, angkat tangan," teriak salah seorang petugas. Para pria itu terkejut. Salah satu dari mereka mencoba kabur dengan berlari ke arah jalan raya, namun polisi sigap menangkapnya sebelum sempat lolos. "Apa-apaan ini? Kami cuma jual barang bekas," teriak salah seorang pelaku sambil meronta. Namun polisi tetap menggiring mereka ke mobil patroli. Pak Budi mendekat dengan wajah dingin. "Barang bekas dari mana? Besi penyangga selokan itu baru hilang minggu lalu dari sini," katanya sambil menunjuk barang bukti. Salah satu polisi membuka gerobak lebih lebar, memperlihatkan barang-barang yang langsung dikenali oleh warga yang hadir di lokasi penangkapan. "Ini pompa air milik Pak Anwar," seru seseorang. Dengan bukti tak terbantahkan, para pelaku hanya bisa tertunduk diam saat digiring ke kantor polisi, sementara warga yang menyaksikan bertepuk tangan lega. "Kita berhasil, Dor, tapi ini belum selesai," ujar Pak Budi, menatap langit malam yang gelap. "Kita harus cari tahu siapa otak di balik semua ini." Saat polisi mengepung kontrakan dari berbagai sisi, suasana berubah mencekam. Penghuni kontrakan berhamburan keluar, berusaha mencari celah untuk kabur. "Lari, lari!" teriak salah satu dari mereka, mendorong temannya ke depan sambil membawa sebuah kantong besar berisi barang mencurigakan. Namun polisi yang sudah bersiap langsung memblokade gang sempit itu. "Jangan bergerak, angkat tangan kalian sekarang," teriak seorang petugas bersenjata. Seorang pria bertubuh kecil nekat memanjat pagar belakang kontrakan, tapi langkahnya terhenti ketika polisi dari arah lain menodongkan senjata. "Mau kemana, kamu?" Pak Budi, yang ikut menyaksikan dari balik pohon, menggenggam erat ujung bajunya, merasa degup jantungnya berpacu cepat melihat kekacauan ini. Polisi berhasil menangkap 4 pria dengan kondisi wajah pucat dan pakaian lusuh. Salah satu dari mereka mencoba bersikeras. "Kami cuma pemulung, Pak." "Pemulung apanya? Ini lihat barang bukti kalian," seru salah satu petugas sambil menarik sebuah gerobak yang penuh dengan besi tralis dan pompa air. Darto mendekat sambil mengangguk puas. "Nggak bisa ngelak lagi mereka. Semua barang ini jelas-jelas bukan milik mereka." Warga sekitar mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Beberapa dari mereka menunjuk barang-barang di gerobak dengan penuh kemarahan. "Itu milik saya yang hilang minggu lalu," teriak seorang bapak tua. Malam itu, para pelaku digiring ke dalam mobil polisi dengan kepala tertunduk. Pak Budi menarik napas lega sambil bergumam, "Ini awal kejatuhan mereka." Di kantor polisi, 4 pria yang tertangkap duduk berjajar dengan tangan terborgol. Wajah mereka kusut dan penuh keringat dingin. "Siapa dalang di balik semua ini?" bentak salah seorang polisi yang melakukan interogasi. Matanya tajam menusuk ke arah salah satu pelaku. Pria berwajah kurus akhirnya tak kuat menahan tekanan dan bersuara lirih. "Kami cuma disuruh, Pak, kami nggak tahu banyak." Polisi menepuk meja dengan keras, membuat mereka tersentak. "Jangan bohong, kalian sudah berbulan-bulan bikin resah warga." Salah satu pelaku yang paling tua mulai bicara, suaranya serak. "Kami pindah-pindah tempat supaya nggak dicurigai, kami pura-pura jadi pemulung." Dari balik cermin ruang interogasi, Pak Budi menyaksikan proses tersebut dengan rasa geram. "Jadi benar dugaan kita, mereka pakai kedok pemulung." Pelaku lain akhirnya membuka mulut dan mengaku bahwa setiap barang curian langsung dijual ke penadah untuk mendapatkan uang cepat. "Kami cuma butuh makan, Pak, nggak ada pilihan lain." Polisi mencatat semua pengakuan itu dengan detail, menyusun rencana untuk menindaklanjuti jaringan penadah yang disebutkan oleh para pelaku. Pak Budi dan Darto saling pandang. Meski puas dengan hasil ini, mereka tahu perjuangan belum selesai. Kita harus bongkar sampai ke akarnya. Sementara itu, di sudut ruangan, komandan polisi berbicara serius kepada timnya. "Pastikan kita kejar penadahnya. Mereka ini cuma kaki tangan." Informasi dari para pelaku membuat polisi menemukan fakta mengejutkan. Ternyata aksi pencurian ini terorganisir dengan jaringan yang lebih luas dari sekadar kompleks perumahan. Barang-barang itu dijual ke penadah di beberapa lokasi. "Ada rantai distribusi yang sudah berjalan lama," ujar salah seorang petugas kepada komandannya. Pak Budi, yang mendengar kabar itu, tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Jadi ini bukan cuma maling kecil-kecilan, ini sindikat besar. Polisi segera membentuk tim khusus untuk menelusuri jejak penadah berdasarkan informasi yang diberikan oleh para pelaku selama interogasi. Sore itu,
Tim bergerak ke beberapa pasar loak dan gudang penampungan barang bekas di pinggiran kota, mencari petunjuk keberadaan penadah. Di salah satu pasar loak, polisi menemukan seorang pria mencurigakan yang sedang menyortir pompa air bekas. "Dari mana barang-barang ini?" tanya petugas dengan nada tajam. Pria itu pura-pura tidak tahu, namun setelah didesak, ia akhirnya mengaku bahwa ia sering membeli barang dari sekelompok pemulung dengan harga murah. "Nama mereka siapa? Lokasinya di mana?" tanya petugas lagi sambil mencatat informasi detail yang diberikan oleh penadah itu. Sementara itu, Pak Budi dan Darto ikut memantau proses investigasi di lapangan, melihat betapa luasnya jaringan yang mereka hadapi. "Kita harus kerja lebih keras, Dor." Penyelidikan ini menjadi titik terang, karena polisi akhirnya berhasil menemukan nama-nama penadah lain yang sering beroperasi di area tersebut. Beberapa hari kemudian, polisi melakukan penggerebekan di salah satu gudang penampungan barang bekas yang diduga menjadi markas utama para penadah. Gudang itu tampak kumuh dari luar, namun di dalamnya, tumpukan barang elektronik, besi tua, dan sepeda bekas membuatnya terlihat seperti pasar gelap. "Semua jangan bergerak," teriak salah satu petugas saat tim polisi memasuki gudang dengan senjata teracung, membuat para pekerja di dalamnya panik. Penadah utama, seorang pria parubaya dengan wajah penuh kecemasan, langsung digiring keluar sambil berteriak, "Saya cuma beli barang, nggak tahu itu hasil curian." Polisi menyita semua catatan transaksi yang ada di gudang. Daftar tersebut mencatat barang-barang yang telah dijual selama beberapa bulan terakhir. "Ini pompa air milik Pak Anwar, dan ini sepeda yang hilang minggu lalu," kata salah seorang petugas sambil memeriksa barang-barang yang tertumpuk rapi. Pak Budi dan Darto datang ke lokasi dan langsung mengenali beberapa barang milik warga kompleks. "Barang-barang ini akhirnya ketemu juga," ujar Darto penuh emosi. Polisi membawa penadah itu ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut, sementara barang bukti diangkut untuk dikembalikan kepada pemiliknya. "Ini bukan akhir dari semuanya," ujar komandan polisi kepada timnya. "Masih ada jaringan lain yang harus kita buru." Pak Budi menatap barang-barang curian yang kini kembali, merasa lega meski tahu perjuangan belum selesai. Setidaknya, keadilan mulai ditegakkan. Warga kompleks berkumpul di balai pertemuan untuk mendengar langsung hasil penyelidikan yang disampaikan oleh polisi dan Hansip. "Kita semua berutang budi kepada Pak Budi dan Darto yang tak kenal lelah menjaga keamanan kompleks ini," ujar Ketua RT sambil memberikan tepuk tangan meriah. Pak Budi hanya tersenyum kecil, wajahnya masih menyimpan kegelisahan meskipun sorak-sorai warga begitu nyaring. "Tapi saya yakin masih ada sisa komplotan yang belum tertangkap," gumam Pak Budi pelan kepada Darto, yang berdiri di sampingnya sambil mengangguk setuju. Salah seorang ibu rumah tangga berdiri dan berkata, "Kami benar-benar merasa aman sekarang, tapi bagaimana jika mereka kembali lagi?" Polisi menjawab dengan tegas, "Kami akan terus mengawasi, kejahatan ini sudah kita bongkar, tapi kerja sama semua pihak tetap dibutuhkan." Di tengah riuhnya apresiasi, Pak Budi berjalan keluar ruangan, mengamati jalanan kompleks yang kini tampak lebih sepi dan tenang. "Budi, jangan terlalu dipikirkan, mereka sudah tertangkap, kok?" ujar Darto mencoba menenangkan sambil menepuk bahunya. Namun, intuisi Pak Budi berkata lain, ada sesuatu yang belum selesai, seperti potongan teka-teki yang masih belum lengkap. Malam itu, ia kembali berpatroli seorang diri, memastikan setiap sudut kompleks aman sebelum akhirnya pulang dengan pikiran yang tetap waspada. Beberapa bulan berlalu, aktivitas pemulung di kompleks mulai kembali normal. Gerobak-gerobak lusuh kembali terlihat menyusuri jalanan. Namun kali ini, warga sudah lebih waspada. Setiap pemulung yang lewat akan ditanyai atau setidaknya dipantau dari kejauhan. "Jangan lupa laporkan kalau ada yang mencurigakan," pesan Pak Budi setiap kali bertemu warga yang sedang duduk di depan rumah. Hansip bekerja lebih sistematis. Mereka berpatroli bergantian pada malam hari dengan senter dan tongkat di tangan. Bu Rina, yang dulu kehilangan kursi besinya, kini lebih sering mengunci semua perabotan halaman sebelum malam tiba. "Sejak kejadian itu, saya jadi lebih hati-hati. Ini memang bukan zaman yang bisa terlalu santai," katanya sambil tersenyum getir kepada tetangganya. Rapat rutin antara warga, Hansip, dan polisi kini lebih sering diadakan untuk membahas perkembangan situasi keamanan. "Kita nggak boleh lengah lagi, mereka bisa saja balik dalam bentuk lain," ujar Pak Darto dalam salah satu pertemuan. Drama kehidupan yang sempat membuat semua orang was-was kini mulai mereda. Anak-anak kembali bermain dengan riang di lapangan kompleks. Meski demikian, di dalam hati setiap warga, ada kesadaran baru bahwa keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Meski situasi tampak aman, Pak Budi tak pernah benar-benar merasa puas. Ia tetap melakukan patroli kecil setiap malam. Kadang-kadang,
Ia mengenakan pakaian lusuh dan menyamar lagi menjadi tukang kopi keliling hanya untuk mengamati keadaan kompleks. "Nggak capek, Bud?" tanya Darto suatu malam saat mereka bertemu di pos ronda, melihat sahabatnya duduk sambil memandangi jalan kosong. Pak Budi tersenyum tipis. "Lebih baik capek sekarang daripada kecolongan lagi, Dor." Setiap malam, ia memperhatikan gerak-gerik pemulung yang lewat, memastikan tidak ada yang bertindak mencurigakan. Pemulung yang kini beroperasi lebih patuh dan sopan, sebagian besar tampaknya benar-benar mencari nafkah untuk bertahan hidup. Di sisi lain, polisi kini lebih rutin berpatroli, bahkan sering mengunjungi kompleks secara acak untuk mengecek situasi. "Koordinasi ini bagus, Pak Budi. Kalau semua RT kayak di sini, aman negara kita," kata salah seorang petugas polisi yang bertugas. Malam itu, Pak Budi kembali berkeliling dengan langkah santai, menikmati suasana kompleks yang kini lebih tentram. "Sudah mulai aman ya, Bud?" tanya Darto dari jauh. Pak Budi mengangguk, tetapi dalam hatinya tetap berkata, "Jangan sampai lengah." Kasus pencurian ini menjadi pembelajaran besar bagi semua warga kompleks, terutama tentang pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing. "Dulu kita terlalu gampang percaya, sekarang kita lebih hati-hati," ujar Pak Anwar saat mengobrol dengan tetangganya di warung kopi. Pak Budi merasa lega bahwa kini warga memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menjaga keamanan lingkungan mereka. Ketua RT sering mengingatkan, kalau ada hal yang mencurigakan, langsung lapor, jangan tunggu kejadian dulu. Beberapa warga bahkan mulai memasang CCTV tambahan di sudut-sudut rumah mereka sebagai langkah pencegahan ekstra. Aktivitas Hansip kini lebih rutin dan lebih profesional. Mereka melaporkan setiap kejadian kecil, termasuk ributan atau orang asing yang mondar-mandir. "Kita semua punya peran masing-masing," ujar Pak Budi saat memberikan motivasi kepada para Hansip dalam sebuah pertemuan. Drama kehidupan yang pernah mengguncang kompleks itu kini telah berlalu, namun meninggalkan jejak waspada yang sulit dihapus. Semua warga kini menyadari bahwa kejahatan bisa datang dalam bentuk apa saja, termasuk kedok yang terlihat sederhana seperti pemulung. "Ketenangan ini mahal harganya," gumam Pak Budi suatu sore sambil duduk di pos ronda, memandang kompleks yang kini lebih hidup dan damai. Seiring waktu, suasana kompleks kembali seperti dulu, anak-anak bermain tanpa rasa takut, sementara warga saling sapa dengan senyum tulus. Pak Budi sering berdiri di ujung jalan kompleks, menikmati pemandangan yang membuat hatinya lega. "Setidaknya untuk saat ini, kita aman." Meski demikian, ia tak pernah berhenti mengingatkan bahwa kewaspadaan adalah kunci. Kejahatan datang saat kita lupa. Darto, yang kini lebih sering menemani Pak Budi, ikut merasa bangga melihat perubahan besar di lingkungan mereka. Hansip dan polisi tetap berkoordinasi, menjaga agar jaringan kriminal seperti sebelumnya tidak lagi punya kesempatan untuk berkembang. Warga mulai membangun semangat gotong royong yang lebih kuat. Mereka sadar bahwa keamanan bukan hanya tugas polisi atau Hansip semata. Ketua RT mengadakan acara syukuran kecil untuk merayakan keamanan kompleks, dan semua warga datang dengan penuh antusias. "Kita jaga sama-sama, ya, jangan sampai kejadian itu terulang lagi," ujar Pak Budi sambil memberikan pesan terakhir di acara itu. Malam itu, saat kompleks sudah sepi dan lampu-lampu mulai redup, Pak Budi tersenyum puas, merasa semua usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. "Ketenangan ini hasil kerja bersama," gumamnya pelan, sebelum langkah kembali ke pos ronda untuk memastikan semuanya benar-benar aman.